Pernahkah terbersit di benak kita, mengapa beban hidup ini seolah tak pernah usai dan hati terasa begitu sempit meskipun kita sudah berusaha keras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman yang senantiasa dicintai oleh Allah? Semoga hari ini hati kita semua diliputi ketenangan dan keberkahan yang luar biasa dari Sang Kholik. Mari sejenak kita duduk bersama, merenungkan perjalanan hidup yang seringkali melelahkan ini, namun sebenarnya penuh dengan keajaiban yang sering kita lupakan. Saat kita merasa dunia ini tidak adil, sesungguhnya ada kasih sayang Allah yang sedang menyapa kita lewat setiap tarikan napas. Sahabat beriman yang saya muliakan, seringkali kita terjebak dalam lingkaran keluhan yang seakan tak ada ujungnya, seolah-olah seluruh dunia sedang memusuhi langkah kita. Kita terlalu sibuk menghitung satu atau dua kesulitan yang datang. Namun di saat yang sama, kita melupakan ribuan kemudahan yang telah Allah berikan tanpa henti setiap saat. Coba kita renungkan, berapa banyak nikmat yang kita terima secara gratis setiap harinya, tanpa perlu kita memohon dengan bersusah payah. Padahal, mengeluh hanya akan menambah beban di pundak kita, sementara bersyukur akan membukakan pintu kebahagiaan yang sebelumnya tertutup rapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 7, yang artinya adalah, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Namun sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih bagi mereka yang tidak tahu berterima kasih." Janji Allah ini adalah sebuah kepastian yang tidak perlu diragukan lagi oleh setiap hambanya yang beriman, dimanapun berada. Ketika kita memilih untuk berhenti mengeluh dan mulai menghargai sekecil apapun pemberiannya, maka pada saat itulah keberkahan hidup akan mulai mengalir deras tanpa disangka-sangka. Saudaraku yang lembut hatinya, syukur bukanlah sekadar ucapan lisan semata, melainkan sebuah pengakuan jujur dari dalam lubuk hati yang terdalam akan kebesaran Sang Pencipta. Mengapa kita seringkali merasa kekurangan, padahal Allah sudah menjamin setiap tetes rezeki yang kita butuhkan untuk bertahan hidup di dunia ini. Ingatlah bahwa rasa syukur adalah magnet yang menarik lebih banyak kebaikan, sedangkan keluhan adalah racun yang perlahan-lahan mematikan kebahagiaan sejati kita. Marilah kita mulai mengubah cara pandang kita terhadap ujian hidup, karena di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mari kita perhatikan tubuh kita sejenak, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Adakah bagian yang tidak berfungsi karena kemurahan hati Allah yang begitu luas? Bayangkan jika hari ini Allah mencabut nikmat penglihatan kita, atau kemampuan kita untuk mencium aroma masakan yang lezat. Tentu dunia ini akan terasa sangat gelap. Setiap detak jantung yang masih berdenyut adalah bukti nyata bahwa Allah masih menginginkan kita untuk hidup dan bertaubat kepadanya dengan tulus. Jangan sampai kita menjadi hamba yang hanya mengingat Allah di saat susah, namun melupakannya di saat senang dan merasa lapang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang sangat indah untuk kita semua agar selalu melihat ke bawah dalam urusan duniawi, supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah. Beliau bersabda bahwa lihatlah orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat orang yang berada di atasmu. Karena itu lebih layak agar kalian tidak menganggap remeh nikmatnya. Ketika kita melihat orang yang lebih sulit hidupnya, barulah kita sadar bahwa penderitaan kita mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Rasa malu akan muncul di hadapan Allah saat kita terus mengeluh, sementara yang lain tetap tegar berjuang. Sahabat beriman, tahukah kalian bahwa mengeluh sebenarnya adalah bentuk bisikan setan yang ingin membuat manusia merasa putus asa dari rahmat Allah yang maha luas? Setan ingin kita merasa bahwa Allah tidak peduli. Padahal Allah selalu mendengar setiap rintihan hambanya, bahkan sebelum doa itu terucap di bibir. Dengan berhenti mengeluh, kita sedang membangun benteng pertahanan iman yang kuat agar tidak mudah goyah oleh badai ujian yang datang menerjang. Ketenangan sejati hanya akan didapatkan oleh hati yang ridho terhadap segala ketetapan Allah,
baik itu yang manis maupun yang terasa pahit. Setiap ujian yang kita alami saat ini, baik itu masalah finansial, kesehatan, maupun keluarga, sebenarnya adalah surat cinta dari Allah agar kita semakin dekat kepadanya. Mungkin selama ini kita terlalu jauh darinya, sehingga Allah memberikan sedikit teguran agar kita kembali bersujud dan memohon perlindungan hanya kepadanya saja. Jangan pernah berpikir bahwa Allah sedang menghukum kita, tapi berpikirlah bahwa Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita melalui kesabaran yang kita tanamkan. Di balik setiap tetes air mata yang jatuh karena ujian, ada pahala tanpa batas yang telah disiapkan bagi hamba bersabar. Memiliki sifat qanaah atau merasa cukup dengan apa yang ada adalah kekayaan yang paling hakiki, yang tidak bisa dibeli dengan tumpukan emas maupun perak. Orang yang paling bahagia bukanlah orang yang memiliki segalanya, melainkan orang yang paling bisa menikmati apa yang sudah dimilikinya dengan rasa penuh syukur. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Jadi, buat apa kita terus meratap dan mengeluh atas hal-hal duniawi yang pada akhirnya akan kita tinggalkan juga? Fokuslah untuk membangun istana di akhirat dengan amal soleh dan sikap ridho atas segala skenario terbaik yang Allah susun. Saudaraku, coba ingat kembali saat-saat paling sulit dalam hidupmu beberapa tahun yang lalu. Bukankah Allah telah mengeluarkanmu dari kesulitan tersebut dengan caranya? Jika dulu Allah menolongmu, lantas mengapa sekarang kamu meragukan kekuasaannya untuk menolongmu kembali dalam menghadapi masalah yang sedang kamu hadapi hari ini? Allah tidak akan pernah memberikan beban yang melebihi kemampuan hambanya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Percayalah bahwa kamu cukup kuat, karena Allah selalu bersamamu di setiap langkah. Keajaiban syukur akan terasa ketika kita mampu mengucapkan Alhamdulillah di saat hati sedang tersayat perih karena kehilangan atau kegagalan yang menyakitkan. Pada saat itulah, derajat iman kita sedang dinaikkan oleh Allah ke tingkat yang lebih tinggi dan mulia di hadapan para penduduk langit yang menyaksikan. Jangan biarkan lisanmu dipenuhi oleh kata-kata negatif yang hanya akan memperkeruh suasana hati dan membuat jiwamu semakin merasa lelah serta tertekan. Ganti setiap keluhan dengan zikir, karena hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram dan damai dalam naungan kasih sayangnya yang abadi. Mari kita buat sebuah tantangan untuk diri kita sendiri mulai hari ini. Cobalah untuk tidak mengeluh sama sekali selama 24 jam ke depan. Setiap kali ada keinginan untuk mengeluh, segera tutup dengan menyebutkan 3 hal yang patut kita syukuri pada saat itu juga di dalam hati kita. Kamu akan terkejut betapa banyak hal indah yang selama ini luput dari perhatianmu, karena matamu tertutup oleh kabut kesedihan dan rasa kurang yang berlebihan. Kebahagiaan itu sederhana. Ia datang kepada siapa saja yang mau membuka pintu hatinya untuk menerima setiap pemberian Allah dengan tangan terbuka. Dampak dari rasa syukur bukan hanya dirasakan di akhirat nanti, tapi juga akan memberikan kesehatan fisik dan mental yang luar biasa bagi kita selama hidup di dunia. Orang yang banyak bersyukur cenderung memiliki jantung yang lebih sehat, pikiran yang lebih jernih, serta hubungan sosial yang jauh lebih harmonis dengan sesama. Allah mencintai hambanya yang wajahnya selalu berseri-seri karena yakin akan pertolongannya, bukan hamba yang wajahnya selalu muram karena tidak puas akan takdir. Jadilah pribadi yang membawa energi positif bagi orang di sekitar melalui pancaran rasa syukur yang tulus. Berhentilah membandingkan hidupmu dengan apa yang kamu lihat di media sosial milik orang lain. Karena itu hanyalah potongan gambar yang tidak menunjukkan realitas seutuhnya. Setiap orang memiliki ujiannya masing-masing yang tidak mereka tunjukkan ke depan publik. Dan mungkin saja ujian mereka jauh lebih berat dari ujianmu. Syukurilah apa yang ada di tanganmu sekarang, karena apa yang kamu miliki hari ini bisa jadi adalah impian yang sangat dinanti oleh orang lain di luar sana.
Fokuslah pada perjalanan spiritualmu sendiri dan jangan biarkan rasa iri merusak kemurnian ibadah serta keikhlasan hatimu. Sebagai penutup, mari kita saling mendoakan agar kita semua selalu digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dalam kondisi apapun yang terjadi. Jika video ini menyentuh hatimu, silahkan bagikan kepada keluarga dan teman-teman, agar menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya bagi kita semua tanpa terputus. Jangan lupa like dan subscribe, serta tuliskan doa atau hal yang paling kamu syukuri hari ini di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan dalam kebaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi kita semua.